Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu 84. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan bikin pola baju kemeja laki-laki, dimana pola kemeja laki-laki ini adalah pola yang sederhana ya. Pola dasar, pola untuk pemula, teman di rumah yang belajar jahit. Soalnya kalau pola baju itu banyak ya, banyak versi, banyak model. Ada yang model standar, ada yang model slim, ada beberapa model. Mungkin untuk video ini saya akan buat pola baju kemeja standar laki-laki ya. Di sini sudah ada ukurannya. Ukuran 108 badan ya. Di sini ada, saya singkat aja. Badan BA, badan 108, lingkar sekeliling ya, lingkar dada dibagi 4. Jadi seperempatnya tuh 27. Nah, di sini 70 PB panjang baju 70. Terus 46 pundak, PU pundak atau bahu ya. 46 dibagi 2 dapatnya 23. Di sini 26 PT panjang tangan. Nah, di sini 19 LT lingkar tangan ujung lengan ya. Terus 44 kerah leher. Terus 26 kerongan lengan atas ya, kerongan tangan gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan karton seperti biasa. Buat polanya saya dari karton. Langkah awal teman-teman bisa bisa langsung ke kain apa ke karton juga bisa, terserah gimana teman aja. Cuman kalau untuk pemula saya sarankan lebih baik ke karton dulu ya, ke kertas pola dulu aja. Jadi biar enggak menghindari dari kesalahan, jadi enggak langsung ke bahan ya. Baik, kita mulai. Langkah awal kita kasih garisan dulu bawah ya. Di sini belum ada ukuran untuk langkah awal. Untuk langkah paling awal garis lurus dulu aja. Di sini saya tidak ngelebihin ya, untuk di bawahnya saya nggak lebihin, dipasin dulu aja. Cuman untuk di depan, untuk lubang kancing, untuk tempat kancing dan lubang kancing saya lebihin. Cuman kalau untuk nut bagian bawah, lipatan bawah, di sini untuk bawah ya, di sini saya nggak lebihin gitu. Jadi langkah yang paling awal kita ngegaris lurus dulu aja untuk kancing. Berapa lebihan untuk kancing, teman di rumah bisa bikin lebihnya 5 cm untuk lipatan ya, 5 cm. Nah, kurang lebih seginilah, bisa 5 cm. Ini untuk kancing. Kita garis dulu. Kita garis. Ini langkah awal ya, teman di rumah bisa ikutin cara saya. Insya Allah cara saya lebih mudah dipahami ya, karena ini yang paling standar. Soalnya kalau untuk pemula saya pernah alamin harus yang simple dulu aja. Nanti untuk pengembangannya bisa, nanti teman di rumah sudah ngerasa bisa diolah sendiri ya. Nah, selanjutnya pertama garis untuk lebihan kain dulu, untuk lipatan kancing dan lubang kancing. Langkah kedua, untuk tempat kancing kita lebihin 1,5 cm lubang kancing dan tempat kancing sama kiri kanan ya. Saya ngegambar seperempat ini, makanya di sini ukuran badan. Di sini ukuran badan 108, lingkar dada semuanya, lingkar badan 108 dibagi 4. Makanya di sini ngegambar saya 108 dibagi 4, jadi seperempat ya. Seperempat kiri kanan, belakang
kiri kanan juga, sama seolah-olahnya begitu. Jadi saya ngegambar seperempat. Maaf, ini kartonnya gelembung bekas gulungan ya. Nah di sini tadi 1,5. 1,5 ini untuk apa? Untuk tempat kancing dan lubang kancing, sama garis lurus juga. Ini langkah yang kedua. Insya Allah nggak banyak coretan, mungkin kurang lebih 8 lah, kurang lebih 8 coretan udah ngebentuk pola ya, pola kemeja. Nah ini sudah jadi. Ini untuk lebihan, ini udah nggak dihitung. Ini garis lebihan, ini garis kancing, ini garis kancing. Nah untuk panjang bajunya, saya untuk bawahnya, untuk bawah tidak dilebihin. Jadi nanti teman di rumah kalau ngebikin bisa dilebihin, terserah selera teman, mau 4 cm mau 5 cm, gimana selera ya. Cuman kalau yang umum 4 cm, cuman saya di sini nggak dilebihin ya. Untuk nut jahitan bawah tidak dilebihin. Nah langkah berikutnya, kita langkah nyari ukuran yang paling pertama. Kalau ini tadi garisan dasar, langkah pertama yang buat nyari ukuran buat nyari ukuran panjang baju dulu ya. PB panjang baju 70. Nah adanya di sini. Nah sudah ketemu panjang badan 70, kita garis lurus ke samping. Nah ini langkah yang pertama ya, nyari ukuran panjang. Nah terus kita cari ukuran bahu atau pundak ya. Saya di sini tulisnya PU, pundak atau bahu ya. Di sini 46 dibagi 2 dapatnya 23. Ini langkah yang kedua. Pertama tadi panjang badan, udah ketemu panjang badan di sini. Langkah yang kedua untuk ukuran bahu 46 dibagi 2 dapatnya 23. Nah 23, teman di rumah ngukurnya dari sini ya, bukan dari yang belakang, karena ini lebihan untuk lipatan kancing ya. Nah jadi ngukurnya dari garis yang ke depan, ya. Nah dari sini 23 diambil, kita kita cari ke ukuran 23 di sini ya. Ini 23. Nah kita tandain di sini. Cuman untuk rumus kalau bahu, cara saya, mudah-mudahan teman-teman di rumah yang lagi belajar bisa diikutin cara saya. Jadi ikutin rumusnya juga. Bahu 46 dibagi 2 23 dikurangin 1 aja langsung. Ini udah ketemu 23 ya di sini. Langsung kurangin 1 di sini. Kurangin 1 cm. Nanti pasti ketemu totalnya 46. Cuman rumusnya tuh dikurangin dulu 1 cm aja. Nah, langkah berikutnya, pertama garis lipatan kancing. Yang kedua cari ukuran panjang. Yang ketiga ukuran bahu. Yang keempat kita nyari ukuran kerah. Kalau ukuran kerah rumusnya dibagi 6 ya. Sini saya tulis dulu rumus kerah ini. Rumus kerah 44 dibagi 6 sama dengan hasil ya, di sini kurang lebih 7,5 cm ya. Rumus kerah, ini rumus kerah. Teman-teman di rumah harus tahu rumus kerah, cuman ini enggak patokan, tapi ini jadi gambaran dasar ya. Untuk garisan dasar, untuk gambaran dasar ukuran ke-44 tuh caranya tuh dibagi 6. Saya ulang. Rumus kerah dibagi 6 sama dengan berapa? Nah, di sini berhubung kerahnya 44 dibagi 6 sama dengan kurang lebih 7,5 cm. Nah, di sini kalau rumus kerah ngitungnya dari garisan yang belakang, dari pas lipatan. Tadi kalau untuk bahu dari sini, dari garisan yang kedua. Nah, kalau untuk kerah dari belakang. Jadi teman-teman di rumah bisa diikutin ya.
Nah, di sini 7,5, ketemu di 7,5 di sini. Nah, 7,5 untuk rumus kerah ya. Nah, ke bawahnya tambah 1 cm. Kalau untuk ke samping 7,5, kalau untuk ke bawah tambah 1 cm aja, berarti 8,5. Nah, ini untuk patokan awal, tapi ini tidak akurat. Yang akuratnya nanti kita ukur aja. Nah, kemudian kita lanjut. Ini udah dapet kerah, sudah dapet. Sekarang kita gambar dulu aja. Ngegambar seperti biasa, teman. Saya di sini pakai pensil ya. Pakai pensil dulu biar tidak coretannya enggak terlalu ini ketara. Kalaupun salah tidak ketara. Nah, dirasa sudah cukup, kita bisa tebelin biar teman di rumah tahu gambar pola apa kerungan leher seperti apa ya. Jadi yang sering saya bilang, entah pola baju, celana, kerah atau lengan, harus tahu gambar lengan seperti ini, gambar badan seperti ini, gambar kerungan lengan seperti ini, gambar kerungan leher seperti ini. Jadi harus tahu dulu ya. Mudah-mudahan teman di rumah paham ya, paham penjelasan saya, paham ya. Nah, sekarang untuk turun bahu 3,5, kasih tanda aja di sini 3,5. Boleh teman di rumah cara ngegambarnya digarisin dulu gini seperti ini boleh, ataupun terus boleh, langsung boleh. Nah, di sini kan sudah ada tandanya ya. Dari dulu sini diturunin aja, tanda ini diturunin aja. Nah, kita garis ke atas kerah. Nah, untuk dari atas sudah jadi. Sekarang kita ke bagian kerung lengan ya, kerung lengan atas. Nah, gimana cara nentuin kerung lengan atas? Kita cari ukuran badan dulu. Ukuran badan, maaf, untuk turunnya badan, dimana letak garis nyimpen badan, ini rumus juga ya. Mudah-mudahan teman di rumah bisa paham dengan penjelasan saya. Untuk sekarang kita nentuin kerungan lengan. Kerungan lengan di sini sudah ada 26. Saya singkat KRO ya, kerungan lengan ya. 26. Nah, 26 di sini kita buang dulu 3,5, teman. Kita buang 3,5. Ini rumus. Karena kalau pola kemeja laki-laki naiknya nanti 7 cm. Makanya di sini kalau naiknya 7 cm, di sininya 3,5. 3,5 dikali 2 7. Kalau 6 cm berarti 3. Nah, di sini saya ukuran normal aja. Di sini saya 3,5. Dibuang dulu 3,5. 3,5. Sini udah dibuang 3,5. Yang ini ya. Ini sudah dibuang 3,5. Sudah dibuang ini 3,5, teman nih. Nah, untuk ke bawahnya ini kan kerungannya 26. Di angka 26. Nah, di sini di angka 26. Cuman jangan digarisin di angka pas 26-nya. Soalnya kalau garisan lurus dan garisan melengkung lebih pendek, tapi kalau udah diukur sama ya hasilnya ya. Jadi kalau untuk lengkungan tuh dikurangin. Jadi kita butuh ukurannya ukuran 26. Cuman kalau lurus ya di sini 26, ini kan lurus. Ya benar 26. Cuman kalau nanti kerungan lengan kan agak melengkung ya, agak melengkung. Jadi kita kurangin dulu aja sekitar 3 cm. 1 2 3 ya, di angka 23 dulu aja. Nah, di sini di angka 23. Untuk mastiinnya, untuk keakuratan ukurannya kita nanti cek aja gitu. Sudah ketemu ya. Sudah ketemu garisannya. Kalau ukuran 26 keronggan di sini. Cuman berhubung nanti melengkung, tidak lurus, jadi kita kurangin dulu aja 3 cm. Soalnya kenapa? Kalau dibikin letaknya di angka 26 pasti lebih. Nah, makanya untuk ngebuktiinnya saya dikurangin dulu 3 cm. Teman di rumah bisa diikutin cara saya ya. Nah, di sini ukuran 23 kita garisin. Nah, ini untuk nentuin badan, lingkar badan juga gitu. Saya pakai pensil dulu ya, pakai pensil dulu biar coretannya nggak terlalu ini
enggak terlalu inilah, enggak coret-coret, enggak terlalu ini. Nah, sekarang kita cari ke ukuran badan. Badan yang tadi, total badan, lingkar badan semuanya 108. Cuman rumusnya tuh bukan rumus kalau ini sih. Karena kita ngukurnya, kita polanya seperempat aja, makanya dibagi 4 ya. Dibagi 4, hasilnya 27 badan. Nah, kita cari 27. Nah, untuk badan, teman di rumah, jangan dari yang belakang, dari yang depan. Karena ini nanti kancing, letak kancing kan di sini. Letak kancing di sini, letak kancing dan letak lubang kancing di sini. Kalau ngukur di sini nanti ukuran hilang. Nah, makanya teman di rumah boleh diperhatiin lebih detail caranya ya. Bisa benar-benar diikutin gitu. Insya Allah gampang kok, mudah. Makanya saya mungkin di video ini agak lama cara penjelasannya karena biar kepaham, biar teman-teman paham ya. Nah, ngukur badan dari yang garisan kedua ya, bukannya dari garisan ini, dari yang kedua. Di sini 27, di sini letaknya 27. Nah, kita sini dulu simpan. Nah, sekarang ke kerungan buat garisan. Nah, untuk garisan ke bawah ini, untuk nentuin kerungan lengannya, kita berpatokan sikut aja dari sini teman-teman, dari garis ini, dari garis bahu ini disikut aja. Ngerasa sudah pas ngikutnya gitu ya. Jadi jangan lurus, jangan terlalu ke dalam, jangan. Kalau untuk ukuran baju perempuan, baju kebaya ya, baju kalau laki-lakinya mungkin di jas, kalau baju perempuannya kebaya, benar harus ada ukuran lingkar dada. Tapi berhubung baju kemeja laki-laki jarang ada ukuran lingkar dada karena nggak terlalu ngepas, jadi kita disesuaiin aja. Makanya untuk nentuin garis ini nggak usah ada ukuran lingkar dada, nggak usah, patokannya dari sini aja, dari sikut ini aja. Nah, ngerasa ini udah nyikut dari sini, keluarin sedikit aja cukup, nanti gambarnya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita bentuk dulu. Saya pakai ini dulu, pakai pensil dulu biar enggak ini gambarnya, biar enggak terlalu ini kalau ada kesalahan. Nah, yang tadi saya kurangin sekarang kita buktiin. Keronggan badannya 26 udah dinaikin ini 3 cm ya. Nanti karena naik ke belakang, nanti dari badan belakang. Nah, udah 3 cm, kita cek ukur. Kita harus ketemu ke angka 26 ukuran keronggan ya. Nah, kita cek, kita puterin dulu aja. Nah, ternyata di sini 26,5, tapi ini udah cukup. Jadi kalau selisih cuma 1 cm, setengah cm aman. Cuman kalau udah di atas 1 cm, misalkan 2 cm, bisa dikurangin. Kalau ngerasa lebih, diukur. Misalkan ini udah dibuang 3,5 ya, karena untuk naik ke sebenarnya sih ini nggak dibuang, sama-sama aja nanti hasilnya. Cuman tetap rumusnya harus dibuang dulu 3,5 kalau mau naik 7 cm. Ini pola yang umum ya. Nah, kita cek, dibuang 3,5, kita cek. Nah, di sini ketemunya 26,5, sementara di sini ukurannya harusnya 26, ini lebih setengah senti. Kalau lebihnya setengah senti itu udah pas. Jangankan setengah senti, 1 senti pun sudah pas. Tapi kalau sudah ngelebihin 1 senti, 2 senti, nah harus dikurangin. Caranya gimana kalau dikurangin? Dinaikin lagi aja teman di sini. Garis badannya dinaikin lagi aja. Kalau kurang, diturunin lagi aja. Makanya tadi ada patokan ukuran yang 26 dari sini dibuang 3,5 cm, yang 26 kan adanya di sini, dikurangin dulu aja 3 cm. Ini rumus ya, teman-teman di rumah bisa nanti dicatat apa gimana gitu untuk rumus-rumusnya. Nanti boleh dicatat biar lebih paham lagi, lebih jelas gitu ya. Nah, rumusnya tuh kurangin dulu aja 3 cm. Kalau kurang dan lebihnya kita mainin nanti di garis dada, lingkar dada. Nah, untuk selanjutnya ini kan badan 27 ya, sudah 27, simpen di bawah juga sama 27. Maaf, saya tebelin dulu teman, biar teman di rumah tahu juga, karena ini sudah benar ya. Kenapa saya nggak berani langsung pakai spidol, takutnya ada kesalahan, ada kekurangan atau kelebihan, jadi bisa dibenerin gitu. Kalau udah spidol kan terlalu jelas ya. Nah, di sini juga sama, sini 27.
badan 27, lingkar bawah juga sama 27 kalau laki-laki begitu sih, tidak seperti perempuan. Nah untuk untuk apa namanya, kita garisin dulu aja, lingkar badan sama lingkar bawahnya kita garis lurus dulu aja. Nah kalau suka ada bentukan, kalau ada bentuk badan, kalau ada yang bentuk, nah kalau yang dibentuk ya teman ya, di ukuran 38 untuk pinggang. Nah adanya di sini, ngambil ukurannya dari pas kerungan leher dari bahu atas 38, kita garis ke samping. Nah kalau ada bentukan nanti di sini kita ngebentuk, cuman berhubung ini pola dasar saya nggak ngebentuk. Nanti teman di rumah kalau mau dibentuk dikurangin 1 cm apa setengah cm, kesininya larinya dibuang lagi. Mungkin pola yang slim nanti insya Allah saya kedepannya akan bikin ya. Nah yang tadi maaf teman kelewat, kerongan ini sudah benar ya, yang tadi semuanya benar, cuman yang dikerah belum dicek. Tadi kan saya di awal bilang berpatokan dulu kerah 44 dibagi 6 kurang lebih 7,5 cm. Nah 7,5 cm ke samping, tapi dari belakang ya, dari belakang. Untuk ke bawahnya rumus itu tambah 1 jadi 8,5. Nah ini untuk patokan aja. Nah kita cek sekarang ke 44, kita cek. Cara ngeceknya begini aja, yang simpel aja cara ngukurnya. Di sini 13,5. Nah 13,5 kita kasih bayangan dulu aja. Untuk badan belakang turun 3,5. Yang jelas ukuran ini harusnya kurang, jangan pas. Kalau pas pasti kelebihan nantinya, harusnya kurang. Kalau gambarannya seperti ini, gambarannya ya buat teman di rumah untuk ngecek gambarannya, ini turunin aja 3,5 adanya di sini. Kita gambar dulu aja kerongan. Nah gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah hasil ukurannya harusnya kurang, jangan lebih, minimal pas. Kalau pas jadi harusnya kurangnya berapa, kurang lebih 2 cm, Nah ini harusnya kurang ya, 44 ya. Nah kita ukur di sini 13,5, simpan 13,5, kita ukur lagi ke sini. Nah di sini 44 teman, ini pas, harusnya kurang ya, harusnya kurang. Jadi untuk nentuin ukuran ini kan harusnya kurang, kita naikin dulu aja sedikit. Ini 44 barusan pas, sementara ukurannya juga 44. Nah dikurangin aja sedikit, setengah senti. Dikurangin sedikit udah pasti insya Allah pas ya. Kurangin aja, dikira-kira dikurangin sedikit aja udah bener, gak usah harus diukur lagi. Yang jelas harusnya kurang 1 cm lah. Nah kita ukur lagi. Nah di sini 12,5, kita ukur lagi yang ke belakangnya. Nah di sini 42, di sini 44, 42, makanya harus kurang 1 atau 2 cm cukup. Kenapa harus kurang? Karena nanti di sini agak naik. Nanti kita buktiin udah lanjut ke badan belakang ya. Nah sekarang kita nentuin untuk kantong, letak kantong di mana. Dari ukuran kerah bawah, dari ukuran leher ya, bahu atas, dari kerah. Untuk standar kantong tempel 20 cm. Ini 20 cm kita garis. Dari samping dari garisannya ini ya, dari garisan luar sekarang. Jadi boleh nanti teman di rumah bisa ikutin aja letak kantong di mana, dari mananya bisa ikutin aja. Nah 7 cm teman, 7 cm lebar kantong 12,5, 12 cm setengah. Karena ini termasuk orang dewasa besar ya, agak besar ini. Maksudnya 27 itu udah termasuk besar. Kita garis lurus aja. Nah dari sini bisa, sini 12,5, di sini juga sama 12,5. Kalau kantong perbedaannya sekitar 1 cm atau 1,5. Kalau yang ini 12,5, kesininya bisa 13, bisa 13,5 gitu. Yang jelas jangan sama, yang ini 12 ke bawahnya paling nggak 13. Jangan sama, jangan ini 12 ke bawahnya juga 12, jangan ya.
Nah ini 12,5, kita 13,5 aja, kita bikin 13,5, jadi kurang lebih 1 cm ya. Nah sini buat model kantongnya 1,5 aja, yang sikut samping ya. Saya kenapa nggak pakai tulisan, tidak pakai tulisan apa dari pakai huruf gitu ya, cara tanda-tandanya saya nggak sengaja. Kadang-kadang jadi apa namanya, dari jadi suka yang membingungkan lah. Asal bisa diikutin cara awalnya gimana, bisa temen di rumah tulisan sendiri, jadi biar paham. Kadang-kadang kalau saya yang kasih tanda, kadang-kadang teman di rumah kurang paham, soalnya setiap orang beda-beda cara penangkapannya ya. Jadi saya model yang sederhana gitu, model yang sederhana, cara yang sederhana. Kalau untuk yang lebih detailnya mungkin teman di rumah nanti bisa ngembangkan sendiri. Nah ini sudah jadi. Jadi untuk kantong sudah jadi ya, ukurannya 20 cm. Nah kalau udah benar bisa dijelasin, bisa diiniin pakai spidol. Nah oke teman, sudah jadi ini untuk badan depan ya. Saya tulis bagian depan ya. Bagian depan. Pola kemeja ya. Kita gunting. Nah saya ngegunting ini di ukuran pas aja, nggak pakai lebihan ya. Nanti di rumah teman bisa ngelebihin sendiri. Yang umum ngelebihin untuk samping kurang lebih 2 cm. Kalau untuk keronggan bahu kerah 1 cm aja cukup, jangan banyak-banyak. Kita gunting keronggan lengan. Ini apa, pola yang sangat sederhana tapi insya Allah ini bagus ya. Saya inilah ya, bukan ini sudah teruji lah, saya sudah praktekin, cuman caranya yang paling sederhana. Nah kalau ngegunting ini teman, ini ada 2 garisan. Nah kalau ngegunting ini dari yang pertama, garisan yang pertama. Nah dari garisan yang pertama, jangan garisan yang kedua. Teman di rumah tolong pelajarin gambar ya, gambar pola baju seperti apa. Jadi kalau ada kesalahan gambar, teman di rumah aja bisa tahu gitu. Jadi jangan dulu pinter bisa bikin polanya, jangan tahu dulu gambar. Paling nggak gambar kemeja seperti ini gitu. Nah kita lanjut ke badan belakang temen ya. Nah mungkin untuk untuk lengannya mungkin nanti kartonnya kurang ya. Nah kalau untuk badan belakang, nah kita lanjut ke bagian badan belakang. Nah kalau untuk badan belakang kita nyimpen, ini anggap kain ya, ini anggap kain. Nah nyimpen ujung kain yang badan belakang di garisan yang kedua, yang di sini, bukan yang di garisan pertama, jadi di garisan yang kedua. Nah kita cari garis lurus dulu. Di sini sudah lurusnya,
sudah ketemu di garis lurus. Nah kita ini jadi di garisan yang kedua ya. Nah kalau untuk badan belakang sangat-sangat sederhana, sangat simpel karena tinggal ngelanjutin. Nah tadi mungkin pas tadi saya jelasin untuk bagian belakang, untuk bagian depan, bagian depan dikurangin 3 cm ya, karena tadi yang saya bilang dikurangin 3 cm. Nah maksudnya dikurangin 3,5 cm, 3,5 cm, 3,5 cm ya. Nah di sini naik jadi 3,5 dikali 2 jadi 7 cm teman. Nah 7 cm di sini di garisnya di garis lurus aja, di garis lurusnya jangan ke atas, jangan ngikutin garisan ini nih, garisan yang kurungan dada lah, mungkin bisa kurungan dada ya, garis dada ya. Nah ini kan gini, nah ngikutin garis ini aja. Nah kenapa yang di awal saya bilang untuk bahu dikurangin 1 cm rumus. Nah di sini kita cek aja. Nah di sini tadi kurangin 3,5 cm ya, jadi 7 cm. Jadi 7 cm, di sini juga sama 7 cm. Nah kita garis, ini belum nentuin kerah ya. Nah kenapa kerah tadi harus kurang, tadi udah kurang ya, kurang lebih 2 cm atau 1,5 tadi ya, yang jelas kurang aja, jangan pas. Kalau pas tuh nantinya pasti lebih gitu, kurangannya tuh dia pasti lebih gitu. Jadi minimal kurang 1 sampai 2 cm. Nah di sini, nah untuk nentuinnya sekarang, nentuin letak kerongan kerah ini di mana letaknya. Kalau yang ini udah benar, sudah tidak perlu diukur lagi karena insya Allah pasti benar ya. Untuk ngebuktiinnya, ukuran bahu atau ukuran pundak 44, maaf, ukuran pundak 46, berarti 2346 ya. Nah di sini 23 nih. Ini kan ini garisan asli ya, belum dikasih nat, makanya kita ngukurnya di sini. Ini separoh ya, separoh di sini, separohnya 3,5. Nanti hasilnya di sini. Nah kita ukur ke sini, ini 22,5, harusnya 23. Nah karena apa, kalau untuk badan belakang, kalau untuk nentuin garisannya iya kita ngambil garis lurus dari bawah. Nah tapi kalau untuk kerongan badan belakang dikeluarin 1 cm kurang lebih. Kalau ininya tetap titik dari sini. Sebelum ngebahas ke kerongan belakang teman, maaf ya mungkin saya ngejelasinnya agak lama, bertujuan untuk biar teman di rumah tahu, biar langsung paham ya, meskipun cara ini yang sangat sederhana, biar langsung paham. Saya tebelin dulu, ini tebelin dulu. Kalau ini bebas mau ke belakang juga boleh, cuman seperlunya segini aja cukup. Nah untuk ini saya tebelin dulu. Nah garisan nentuin untuk garisan ini, untuk ke bagian depannya kita garis lurus aja, ini kan lurus. Nah kita ngelanjutin aja. Nah jangan dulu ngebahas bagian kerongan badan depan, bagian belakang maaf. Kita bahas sekarang untuk letak kerongan ini aja ya, untuk kerongan lehernya ya. Nah di sini ukur, di sini 16,5, sama di sini juga 16,5, letaknya ada di sini. Nah kita garis lurus dulu, boleh saya pakai pensil dulu ya biar enggak ini, garis lurus, ini lurus ini. Nah di sini turunin 3,5. Karena apa? 3,5, di sini juga 3,5. Kalau di sini 3,5, ini juga sama 3,5. Kalau misalkan ininya 3 cm, ini juga sama 3 cm. Jadi untuk kedalaman kerah bagian belakang ngikutin gimana naik kerah dan turun, maaf, naiknya bahu dan turunnya bahu. Di sini kan tadi bahu turunnya 3,5 cm, jadi naiknya 7. Nah di sini juga sama, untuk bagian belakangnya 3,5 cm di sini. Nah kita garis lurus juga ya. Nah baru kita bentukin. Harus tahu gambar ya, saya negesin teman di rumah harus tahu gambar, karena dari gambar itu
kita ketahuan salah dan benernya, hasilnya bagus dan enggak bagusnya itu ketahuan dari gambar itu ya. Nah ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah sekarang kita tes, kita cek ukuran kerah. Kerah tadi adanya di 44. Nah makanya tadi harus kurang ya. Jadi kalau kurang lebihnya kita dimainin sekarang. Kalau kebesaran jangan diusahain, jangan sampai kebesaran. Kalau mendingan saya garis bawahi, kalau untuk kerah mendingan kurang daripada besar. Kalau untuk kerongan kerah ya, karena apa? Kalau kurang kita bisa gunting lagi. Saya itu apa namanya, nambahin dari saya aja. Kalau kurang mending gampang kita gunting lagi, tapi kalau lebih agak susah kalau untuk pemula gitu. Jadi tapi kita ngusahain pas aja gitu ya. Tapi kalau kurangnya sesenti apa lebihnya sesenti masih aman, masih bisa gitu. Nah kita cek ukuran, kita cek ukur kerah sama ukurnya seperti tadi. Ini ada 12,5, harusnya 44 dibagi 2 berarti ke angka 22 ya. Ini kan ukur separuh. Nah boleh teman di rumah lihat, ini ukurannya pas 22, berarti udah pas, makanya tadi dikurangin. Kalau seumpamanya tadi udah dicek terus ada gambaran simulasi lah ya, gambaran diukurnya pas, pasti lebih. Makanya kalau diukur gambaran dari depan aja tadi harusnya kurang 1 cm atau 2 cm gitu. Maksud saya tuh sekarang, karena nentuin itu sekarang, dicek ternyata udah benar gitu. Nah sekarang leher kerah udah kelar ya, udah beres ya, nggak usah diapa-apain lagi, udah jadi ini. Nah sekarang untuk nentuin kerongan badan belakang. Nah untuk nentuin badan belakang di sini harus untuk nentuin badan belakang di sini ditambahin 1 cm. Jadi artinya bukan ditambahin dan dilebihin, bukan sebenarnya. Artinya ini kan kerungan badan depan jangan sama, badan belakang tuh jangan sama kerungan dengan badan depan, harus agak keluar sedikit, makanya kurang lebih setengah senti atau 1 cm. Nah saya biasanya dari sini, bukan dari gambar ini, bukan dari sini, dari tengah-tengah ini teman ya. Ini kerungan depan kan sampai sini kerungan depan sampai sini nih, kerungan depan dari depan separohnya di sini adanya, kurang lebih separohnya. Ini cuman gambaran aja, kurang lebihnya lah. Artinya jangan sama dengan badan kerongan depan ya. Kalau badan belakang tuh, kalau kerongan bagian belakang tuh harus lebih keluar sedikit. Nah saya di sini 1 cm aja, makanya dari sini, dari bahu atas digaris ke yang ukuran 1 cm itu. Nah kerongannya di sini, jadi beda ya, depan di sini, kalau belakang nah itu, jadi harus agak keluar. Nah di sini kita ini aja, sama ini juga keluar sedikit. Kita gambarnya sering saya jelaskan, sering saya bilang jangan kaku, jangan patah. Nah dirasa sudah cukup, kita tebelin pakai spidol. Kalau untuk ngebentukin kerongan celana, baju, kerongan leher, ada di alat-alat jahit, penggaris kerongan ada, bisa temen di rumah bisa beli. Cuman kalau untuk pemula belajar manual dulu, jadi nanti udah mahir dalam ngebentukin lekukan ya. Nah kalau untuk badan belakang teman di rumah cuman segini, tinggal ngelanjutin aja. Untuk bahu dilanjutin, dikurangin, saya ulang sedikit. Bahu tadi dari awal dikurangin 3,5, nah ini dinaikin 3,5 gitu ya. Kalau ke bawahnya udah sama, berarti sekarang tinggal gunting aja ya, tinggal dipotong. Sama ini juga nggak dikasih nut sama saya, nggak dikasih nut lebihan buat jahit. Kalau untuk jahitnya sama ya, 2 cm aja. Kenapa nggak dilebihin? Soalnya
biar ini aja ke fokus ke gambarnya, ke garisannya, biar fokus ke garisannya. Jadi kalau untuk ngelebihin selera mau 1 cm pun gak masalah, yang jelas ada yang. Jadi kalau temen di rumah ngelebihinnya 1 cm, yang ngejahitnya 1 cm. Kalau ngelebihin 2 cm, yang ngejahitnya 2 cm gitu aja sih kalau untuk natan mah. Kalau untuk nat jahitan ya. Nah ini sudah jadi, saya tulis bagian belakang ya. Bagian belakang, pola bagian belakang ya. Nah sekarang tinggal bikin ke lengannya, pola lengan. Nah ini sudah jadi bagian pola kemeja bagian depan dan bagian belakang. Maaf teman, saya kartunya ganti karena kehabisan. Kartunya ganti warna putih, nggak apa-apa lah ya, sama aja. Nah untuk bagian pola lengan saya ngegambar separuh, tetap dikasih full, cuman cara ininya separuh ya, cara cara ngukurnya separuh, jadi tidak full utuh cara bikin polanya. Tapi kalau udah jadi pola utuh sama, jadi kalau sudah jadi pola mah sama ya utuh, cuman saya ngegambarnya separuh aja gitu. Nanti teman-teman di rumah bisa ikutin channel saya, bisa lihat cara-cara saya, cara motong. Nanti saya akan berbagi ilmu, sama saya juga masih belajar. Cuman di sini meskipun ilmu saya minim, saya pengen berbagi aja ya, pengen biar lebih manfaat lah ya. Nah kita lanjut untuk pembikinan pola lengan. Nah di sini sudah ada ukuran lengannya. Panjang lengan saya tulis PT panjang lengan. Nah kalau untuk ukuran teman di rumah bisa diikutin juga cara saya ya. Saya ulang dulu, maaf, karena di sini tadi saya belum jelasin. Bisa diikutin cara nyimpen ukuran, jadi bisa langsung dipraktekin ke pembuatan polanya. Nah di sini yang pertama ada badan, saya singkat BA ya, badan. Terus di sini panjang badan, terus pundak atau bahu, terus di sini panjang tangan, terus di sini lingkar tangan LT, terus di sini kerah, terus di sini kerongan. Ukuran segini aja teman di rumah sudah cukup. Cuman yang jadi yang ada dari ukuran ini, kalau ukuran badan total dibagi 4 hasilnya 727. Nah kalau bahu sama, karena kita nggambarnya separuh, dibagi 2. Jadi nanti teman di rumah bisa diikutin ukurannya juga sama seperti saya ini ya. Jadi biar biar klop gitu, dari ukuran ke pola tuh biar klop gitu ya. Nah kita lanjut ya, kita pembuatan pola lengan ya. Nah di sini ini untuk di bagian atas ya. Untuk bagian atas kita kasih tanda dulu kurang lebih 2 cm dari atas ujung karton. Nah ke panjang lengan PT 26. Langsung cari ke ukuran 26, adanya di sini 26. Nah di sini saya sama, tidak pakai jahit, tidak pakai lebihan ya. Nanti teman di rumah bisa dilebihin sendiri. Kalau ngelebihin lengan kurang lebih biasanya 5 cm, sama seperti panjang baju. Kalau untuk lengan di sini garis lurus aja.
Nah, kemudian cari ukuran lingkar lengannya. Tadi kan panjang lengan 26, di sini ada lingkar lengannya 19. 19 tuh maaf, kenapa teman di rumah tadi sarankan bisa ngukur ukurannya pun ngikutin seperti saya. Nah, di sini tuh 19 total keseluruhannya tuh ini kan separuh 19 ya. Total keseluruhannya tuh kurang lebih 38. 19. Nah, 19 dibagi 2. Maaf, 38 dibagi 2 hasilnya tuh 19. Nah, makanya di sini 19 tuh ukuran separuh ya. Nah, di sini 19. Nah, ukuran sekarang ukuran panjang lengan sudah. Nah, ukuran kerongannya mana? Nah, ukuran kerongannya 26. Ukuran kerongan 26. Nah, di sini rumus juga, teman. Nah, untuk nentuin ukuran kerongan lengan, nah, di sini rumus ya. Saya bikin 12 aja rumus. Nah, ini letaknya 12 cm, teman. Nah, ini rumusnya 12 cm turun lengan. 12 cm. Ini rumus ya, 12 cm turun lengan. Untuk nentuin kerongan 12 cm untuk orang dewasa. Nah, sama seperti tadi, ini kerongannya 26. Nah, 26 berhubung kalau lurus 20 diambil 26 pasti lebih. Sama seperti yang tadi, 26 dikurangin 3. Nah, di sini 26. Di sini Nah, sekarang kita nentuin kerongan lengan. Nah, kerongan lengannya 26. Nah, ketemunya di sini ya. Nah, cuman sama dikurangi 3 cm. Sama seperti bikin kerongan lengan di pola badan tadi. Kurang lebih sama ya. Nah, cara ngebentuknya gimana? Boleh teman di rumah. Jangan dulu pakai saya nggak pakai dulu spidol ya. Pakai pensil dulu, garis lurus dulu aja ke sini. Ini buat gambaran aja. Buat gambaran. Soalnya kalau pemula tuh harus agak detail. Mungkin kalau yang udah biasa nggak usah pakai garisan ini ya, tinggal gambarin sudah bisa. Tapi kalau untuk pemula harus agak detail. Nah, di sini bagi 2 dulu. Dari garis ini, dari titik ini ke titik ini di garis lurus, kurang lebih dibagi 2. Ini 26 dibagi 2 13 di sini. Nah, kita gambar sekarang. Gambarnya kurang lebihnya ya. Jadi bisa teman di rumah bisa ngikutin. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dari gambar sekarang kita tegesin dulu aja pakai spidol. Nah, di garis lurus aja. Nah, jadi yang jadi patokan ini. Nah, yang jadi patokan ini gambar asli ya. Nah, ini gambar aslinya seperti ini. Nanti saya sebelum dulu dipatenin, karena apa? Saya harus cek dulu ke 26 ini, benar nggak 26 ini kerongan. Nah, kalau untuk lengan, maaf teman, kalau untuk lengan, kerongan lengan harus lebih 1 cm ya. Kerongan aslinya lengannya di pola badan 26. Nah, kalau untuk di lengan harus 27, karena pemasangan lengan ke badan tuh harus agak lebih sedikit gitu. Mungkin nanti bisa teman di rumah ikutin cara pemasangan lengan saya gitu, cara saya ya. Nah, di sini sama kita ukur dulu sekarang. Kita ukur keukuran kerongan. Nah, di sini 26. Kerongan lengan harusnya 26 ya. Harus 26. Nah, tapi kalau maaf saya ulang lagi penjelasannya, takut kurang paham. Di sini ukuran kerongan 26. Nah, kalau bikin kerongan lengannya di tangannya ya, kalau untuk kerongan di pola badan harusnya 26 pas gitu. Kalau kurang lebih setengah senti tidak apa-apa. Kalau selisihnya cuma setengah senti gitu. Tapi kalau untuk pola di kerongan lengannya harus lebih 1 cm dari ukuran ataupun 1,5 gitu. Karena apa? Dari segi pemasangannya nanti agak ditarik badan daripada di lengan ya. Jadi harus lebih 1 cm atau 2 cm. Nah, makanya di sini ukurannya 26, ini harusnya 27 ya. Nah, kita cek aja.
harusnya 27, jadi kurang lebihnya nanti kalau kurang bisa ditambahin dari sini, kalau lebih bisa dikurangin ya. Nah ini saya ukuran dari titik dulu, dari titik asli dulu kita cek. Nah di sini 26 setengah, kurang 1,5 senti. Ini titiknya asli di sini ya tadi ya. Nah di sini aja udah dinaikin aja setengah senti, itu udah pasti, itu sudah pasti lebih ya. Nah sekarang kita garis ke ukuran lingkar lengan. Nah lingkar lengan di sini. Nah ini hasil. Nah sekarang kita tegesin garisannya apa, maaf, gambar lengannya seperti apa. Jadi untuk temen di rumah buat pemula, cara ngegambarnya bisa pakai patah-patah dulu aja gitu. Nah nanti ada yang dipotong bagian depan dan bagian belakang. Nah ini untuk utuhnya dulu aja ya, untuk utuhnya dulu aja seperti ini. Sekarang kita gunting ya, kita gunting. Ini gambar separoh. Nah kita gunting, kita tandain garis tengahnya di sini. Nah hasil keseluruhannya seperti ini. Nah cuman kalau untuk bagian depan ada sedikit yang harus digunting. Untuk bagian depan tuh harus ada sedikit yang digunting gitu. Karena apa? Untuk ngilangin gelembung. Cuman kalau untuk pemula ini menurut saya ya, kalau untuk pemula dan bajunya baju gombrang, maksudnya bukan slim, bajunya bukan body fit ya, bukan yang slim, tidak digunting pun tidak apa-apa, tidak harus dihilangin pun tidak apa-apa gitu. Cuman kalau untuk bajunya yang fit, yang pas, itu harus agak digunting lagi biar nggak gelembung gitu. Nah jadi saya nggak ngajarin untuk pola ini, saya nggak ngasih gimana caranya gunting bagian depan, karena tidak apa-apa, kalau menurut saya tidak apa-apa. Ini udah ini aja sudah cukup ya, sudah bener lah gitu. Kecuali kalau bajunya baju fit, baju slim harus agak detail gitu ya. Mungkin nanti kedepannya saya insya Allah akan bikin pola yang baju kemeja lengan panjang atau yang dibentuk bawahnya yang slim gitu. Ini untuk dasaran dulu. Teman di rumah kalau udah tahu dasarnya seperti apa, kalau untuk ngembangin gampang ya. Cuman yang saya tadi tegasin, untuk cara nyimpen ukurannya sama seperti ini aja buat teman di rumah. Seperti ini aja. Terus cara nyimpen ke ukurannya, ke polanya sama garisan pertamanya apa, boleh teman di rumah bisa diikutin aja ya seperti saya ya. Nah oke, teman di rumah kayaknya polanya pola kemeja laki-laki yang standar sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman di rumah yang lagi belajar. Terus jangan lupa juga dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan dibagikan ya ke orang lain biar lebih manfaat lagi. Tunggu video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.